Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Anjaswati. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Iman terkait erat dengan amal. Amal yang praktis itu merupakan tuntunan langsung iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan sia-sialah amal tanpa iman. Juga digunakan istilah untuk menunjukkan eratnya hubungan antara dua aspek ini seperti takwa dan akhlak. Tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia juga mengarah ke pengertian itu ialah keterkaitan antara salat dan zakat, serta dari sudut komitmen, kejiwaan takbir, bacaan Allahu Akbar di awal salat dan taslim, bacaan Assalamualaikum pada akidah salat. Tapi masih ada satu lagi bentuk kesadaran kaum muslimin yang bersama dengan kesadaran keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh dan benar, yaitu keilmuan. Seolah mengenai antara iman dan amal itu dari segi yang lain-lain adalah bentuk kesadaran yang juga amat sentral. Iman. Secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam Quran surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholawata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada Allah gaib, yang mendirikan syalat dan menafkah sebagian rezekinya kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut artinya. Dari Ibnu Hajjah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengembangan dengan anggota badan. Pengertian hati. Berbicara tentang iman, tentu berbicara tentang keyakinan, maka secara mutlak orientasi pembahasan di titik berat pada jiwa seorang atau lazimnya disebut kalbu. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian terbentuknya, jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah, satu di antara kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman tentu hatinya harus ma'rifat kepada Allah, mengetahui siapa Allah itu, karena tanpa mengetahui Allah mustahil seorang akan beriman kepada Allah. 2. Pengucapan lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, orang mukmin diwajib mengakui dan mengikrarkan dengan lisan,
yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, pengalaman dan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnu Abdil Barr. Para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasannya iman itu berkata dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perkataan hati yaitu i'tiqad, dan perkataan lisan yaitu perkataan tentang kalimat Islam, mengikrarkan syahadat. Perbuatan juga ada 2, perbuatan hati yaitu niat dan keikhlasannya, dan perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat hal tersebut akan hilang iman dengan kesempurnaan, dan apabila hilang pembenaran tasdik dalam hati, tidak akan bermanfaat 3 hal yang lainnya. Al-Imam Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq ibnu Rahawi, dan segenap ulama ahli hadis serta ulama Madinah. Demikian juga para pengikut mazhab Zahiriyah dan sebagian ulama mutakalimin berpendapat bahwa definisi iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu iman bisa bertambah dan berkurang. Sebagian amal juga bertambah dan berkurang. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Masdar dari i'bil malali alimi ilmili mala amila iya yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terdiri dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagian tercermin dalam Al-Quran sangatlah kental dengan manusia-manusia yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah meninggikan beberapa derajat tingkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diberikan ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman diberikan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sengaja dengan firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama, orang beriman. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga
mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu dalam hubungan inilah. Konsep membaca sebagian salah satu wahana menambah ilmu menjadikan sangat penting dalam Islam. Telah sejak awal penekanan pentingnya membaca sebagian terlihat dalam firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 91 ayat 1-5. Aqra'u bi usmi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allama al insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga, dan berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal saleh, dan demikian nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu dan membuahkan amal, sehingga Nurholis Madji menyebut bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga. Pola hidup yang kukuh ini seolah menengahi antara iman dan amal. Keutamaan ilmu. 1. Iman menyebabkan dimudahkan jalan menuju surga. Hal ini sebagian ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syalaka tariqan yalmasisu fihi ilma syahalallahu lahu bihi tariqa ila jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, padanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagian dinyatakan oleh hadis, al-ulama'u rasyuhul anbiya'i wa innal anbiya lam yarawnu dinaran wala dirhama walakin warumul ilm faman akhadahu hada bizawafir. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambilkan bagian yang cukup. Hadis riwayat Abdul Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinyatakan syahih, dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Syahihul Jami' 6297. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat. Ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemilik
walaupun dia telah meninggal. Disebut dalam hadis, idza matal isyanu tuqta'a amalahu illa min shalat sadaqati jaribah wa ilmi yutaqahu bih walladhi syalihi yada'ulah. Jika seorang manusia meninggal terputusnya amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak syalih dan berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Allah tidak memerintah nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah berfirman, wa qul rabbu zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surah Taha halaman 20 ayat 144. Ini dalil tegas diwajibkan menuntut ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahami dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sahlil Al-Utsaimin dalam kitab Ilmu halaman 21. Yang keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang-orang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surah Fathir ayat 28. Ilmu Katsirah rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Karena semakin seorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azhim ayat 6 dan halaman 308. Para ulama berkata, man qana billahi arfaqanallahi khayuf. Siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut pada Allah. 7. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu mengetahui beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah halaman 58 ayat 11. Makna amalan.
Ibnu Faris dalam Mu'jamu Maqiyasul Luqha berkata, akan suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan Mu'jamu Maqiyasul Luqha. Darul Kutub Almiyah Raghib Al-Asfahani berkata, amal adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Al-Muqradat fi Gharibul Quran 351. Darul Ma'rifat. Kata amal bermakna sebuah dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan syariat, kalau dari segi yang buruk digandeng dengan syariat. Quran Surah An-Nahl halaman 16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakari aw unsya wa huwa mu'minun falyuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik dari sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih.